Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Aurelia Serlena Teguh dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Antika Novitasari, Atika Apriani, dan saya sendiri Aurelia Serlena Teguh, lalu Davina Eka Putri Ningsih. Presentasi kali ini akan membahas tentang dakwahtainment sebagai media konstruksi kerukunan beragama di era digital. Studi kasus yang kita ambil yaitu dari podcast Login di channel YouTube Deddy Corbuzier. Pada bagian latar belakang ini, kita perlu memahami konteks sosial Indonesia saat ini. Indonesia merupakan negara multikultural yang artinya memiliki keberagaman agama, suku, dan budaya yang sangat tinggi. Keberagaman ini sejatinya adalah kekuatan bangsa, namun di sisi lain juga dapat menjadi tantangan apabila tidak dikelola dengan baik. Memasuki era digital, tantangan tersebut semakin kompleks. Media sosial menjadi ruang interaksi utama masyarakat, tetapi juga menjadi tempat munculnya berbagai persoalan, di antaranya adalah maraknya ujaran kebencian, penyebaran paham keagamaan yang ekstrim dan intoleran, serta provokasi yang dapat mengancam harmoni sosial dan persatuan bangsa. Namun demikian, era digital tidak hanya menghadirkan tantangan, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai sarana penyebaran pesan-pesan yang inklusif, moderat, dan menyejukkan. Yang salah satu contoh pendekatan yang paling relevan adalah dakwahtainment, yaitu penyampaian nilai-nilai keagamaan yang dikemas secara kreatif, komunikatif, dan mudah diterima oleh semua kalangan masyarakat. Oleh karena itu, pemanfaatan media digital secara bijak menjadi kunci penting dalam menjaga kerukunan di Indonesia. Selanjutnya, penting bagi kita untuk mengkaji studi kasus podcast Login. Podcast ini merupakan karya Habib Jafar dan Onat dengan dukungan Deddy Corbuzier, yang menjadi salah satu contoh nyata dakwahtainment digital Indonesia. Podcast Login menghadiri dialog lintas agama yang dikemas secara santai, terbuka, dan komunikatif. Pendekatan ini membuat isu-isu keagamaan yang sering dianggap sensitif dapat dibahas dengan cara yang lebih ringan tanpa menghilangkan nilai substansialnya. Melalui format percakapan yang inklusif, podcast ini berperan dalam membangun sikap toleransi, saling menghargai, serta mengurangi ketegangan antar umat beragama di tengah masyarakat yang majemuk. Oleh karena itu, Login menjadi contoh yang relevan untuk dikaji, terutama dalam melihat bagaimana media digital dapat dimanfaatkan secara positif untuk memperkuat moderasi beragama dan harmonis sosial di Indonesia. Podcast Login yang digagas oleh Habib Jafar dan Onat, lalu didukung juga oleh Deddy Corbuzier, membahas berbagai isu keagamaan dan sosial yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Salah satu fokus utama pembahasannya adalah bagaimana setiap agama memandang nilai kemanusiaan seperti kasih sayang, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan. Selain itu, podcast ini juga mengangkat tema dialog lintas iman, di mana para narasumber dari berbagai agama saling berbagi perspektif tentang ajaran, praktik keagamaan, serta cara beragama secara moderat di tengah masyarakat multikultural. Perbedaan pandangan tidak diposisikan sebagai sumber konflik, melainkan sebagai ruang belajar bersama. Podcast Login juga membahas isu-isu sensitif seperti stereotip antaragama, prasangka sosial, serta kesalahan yang sering muncul di ruang publik. Melalui diskusi yang terbuka dan santai, podcast ini berupaya meluruskan stigma-stigma sekaligus mendorong sikap saling memahami. Dengan demikian, isi podcast Login menekankan pentingnya dialog empati, sikap inklusif sebagai landasan dalam membangun kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Selanjutnya, pada slide kelima akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Pada bagian ini, penelitian difokuskan pada beberapa pertanyaan utama. Pertama, penelitian ingin mengetahui bagaimana konsep dakwah Taiman diterapkan dalam podcast Login sebagai salah satu bentuk media dakwah digital. Podcast ini memadukan dakwah dengan unsur hiburan sehingga menarik bagi audiens, khususnya generasi muda. Kedua, penelitian ini mengkaji bagaimana pesan-pesan toleransi dan moderasi beragama disampaikan dalam podcast tersebut. Hal ini penting untuk melihat sejauh mana dakwah dapat disampaikan secara inklusif dan tidak menghakimi. Ketiga, penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana dakwah Taiman melalui podcast Login berpotensi menjadi sarana konstruktif dalam memperkuat sikap saling menghormati antar umat beragama di Indonesia. Berdasarkan latar belakang dan pertanyaan penelitian tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dakwah Taiman sebagai media dakwah di era digital. Kedua, untuk menjelaskan kontribusi dakwah Taiman dalam mempromosikan nilai toleransi, inklusivitas, dan moderasi beragama di tengah masyarakat yang majemuk. Ketiga, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman akademik mengenai potensi media digital dalam membangun harmoni antar umat beragama. Keempat, penelitian ini secara khusus mengkaji podcast Login sebagai studi kasus dakwah Taiman yang mengangkat dialog lintas agama dengan pendekatan santai dan terbuka. Selanjutnya, kita perlu memahami konsep utama dalam penelitian ini, yaitu dakwah Taiman. Dakwah Taiman merupakan gabungan dari dakwah dan entertainment. Artinya, pesan-pesan keagamaan disampaikan dengan cara yang ringan, menghibur, serta mudah diterima oleh masyarakat. Karakteristik dakwah Taiman antara lain format yang menarik dan komunikatif, bersifat dialogis, serta kontekstual dan relevan. Dengan budaya digital yang berkembang saat ini, dakwah Taiman dapat disampaikan melalui berbagai media seperti televisi, film, musik, serta podcast digital yang memungkinkan dakwah menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam. Slide berikutnya kita akan membahas kerukunan, toleransi, dan konflik sosial keagamaan. Kerukunan umat beragama tercipta melalui sikap saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda. Toleransi dan pluralisme menjadi nilai penting, terutama di era digital, untuk menjaga persatuan dan mencegah polarisasi. Namun, perbedaan tafsir keagamaan dan provokasi media dapat memicu konflik sosial jika tidak dikelola secara bijak. Lalu pada slide berikutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, kualitatif, dengan memahami makna, narasi, dan pesan secara mendalam. Lalu teknik analisisnya menggunakan identifikasi tema seperti toleransi, pluralisme, dan moderasi beragama. Lalu ada triangulasi sumber untuk keabsahan data. Lalu yang terakhir, pemilihan episode secara purposif. Lalu sumber datanya yaitu dengan analisis konten episode podcast Login. Lalu yang kedua, pemberitaan media daring, dan yang terakhir komentar dan respons audiens seperti di YouTube dan media sosial. Lalu pada slide berikutnya ada pembahasan dinamika dialog lintas agama, di mana format podcast Login ini menggunakan bahasa yang santai, terbuka, dan dialogis. Lalu ruangannya yang setara untuk semua narasumber. Lalu yang ketiga, isu sensitif dibahas tanpa nuansa konfrontatif. Lalu gaya komunikasi yang digunakannya itu menggunakan komunikasi humor, narasi personal, dan bahasa populer. Hal ini membuat pesan toleransi itu mudah diterima oleh para audiens muda. Lalu pencarian titik temu. Ini menekankan kesamaan tanpa meniadakan perbedaan teologis, praktik pluralisme, dan toleransi yang aplikatif. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang dakwah Taiman sebagai media konstruksi kerukunan. Dalam bentuk dakwah Taiman, podcast Login memadukan dakwah dengan hiburan melalui gaya komunikasi yang ringan dan relevan dengan budaya digital. Humor, narasi personal, bahasa populer digunakan untuk menyampaikan pesan keagamaan yang moderat. Hal ini membuat pesan toleransi lebih mudah diterima oleh audiens muda dan lintas latar belakang.
Selanjutnya, dakwah tersebut juga berdampak terhadap hubungan antar umat beragama. Respon audiens terhadap podcast Login cenderung positif, ditandai dengan tingginya jumlah penonton dan komentar yang mengapresiasi dialog lintas iman ini. Podcast ini berkontribusi dalam mengurangi prasangka, membuka ruang refleksi, serta memperkuat kesadaran akan pentingnya saling menghormati antar umat beragama. Dengan demikian, dakwah Taiman melalui podcast ini memiliki dampak konstruktif terhadap hubungan sosial keagamaan di Indonesia. Dari analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dakwah Taiman merupakan strategi dakwah yang relevan, adaptif, efektif, dan merespon perkembangan media digital serta karakteristik audiens masyarakat modern. Perpaduan antara unsur dakwah dan hiburan memungkinkan pesan-pesan keagamaan disampaikan secara lebih ringan, komunikatif, dan mudah diterima oleh khalayak luas, khususnya generasi muda. Khususnya pada podcast Login di channel YouTube Deddy Corbuzier ini menunjukkan bahwa dakwah Taiman tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian pesan keagamaan, tetapi juga sebagai media konstruksi kerukunan beragama. Melalui dialog lintas iman yang terbuka, inklusif, dan saling menghargai, podcast ini menghadirkan ruang diskusi yang mendorong pemahaman toleransi dan moderasi beragama. Perbedaan keyakinan tidak diposisikan sebagai sumber konflik, melainkan sebagai realitas sosial yang dapat dikelola melalui komunikasi yang sehat dan beretika. Pesan-pesan toleransi yang disampaikan secara dialogis tanpa menegasikan keyakinan masing-masing pihak berkontribusi dalam membangun narasi damai di tengah masyarakat yang plural. Dengan jangkauan audiens yang luas dan karakter media digital yang interaktif, dakwah Taiman memiliki potensi besar dalam memperkuat harmoni sosial serta meminimalkan potensi ketegangan antar umat beragama di Indonesia. Oleh karena itu, dakwah Taiman dapat dipandang sebagai salah satu alternatif strategis dalam pengembangan dakwah kontemporer yang kontekstual dan berorientasi pada persatuan. Selanjutnya untuk saran. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan yang lebih mendalam, yaitu wawancara dan penelitian komparatif lintas platform. Dan untuk dai dan konten kreator diharapkan dapat mengembangkan dakwah Taiman secara kreatif namun bertanggung jawab. Hiburan sebagai pendukung, bukan pengaburan substansi. Untuk masyarakat dan audiens diharapkan selalu bersifat kritis dan selektif dalam mengonsumsi konten, jadikan sebagai sarana refleksi dan pelajaran. Untuk lembaga keagamaan dan pendidikan diharapkan dapat memanfaatkan dakwah Taiman sebagai media edukasi alternatif untuk menanamkan moderasi beragama. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.